kau tahu. Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Lagi warrior katakan, Apa yang kau cari lagi di dalam come on semuanya. yang akhirnya kau tinggalkan selamanya. Akhirnya, Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. sama. Hanya Dia. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Syukur Tuhan, kami ada di tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami saat ini, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan jamah kami. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita naikkan pujian ini, Engkau satu-satunya yang kita perlukan. Haleluya. Katakan, Engkau satu-satunya yang ku perlu. amin. Lebih dari nafas dalam hidupku, Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. ku tak dapat hidup, Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Sungguh-sungguh segalanya bagiku. katakan ku percaya. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembela
satu-satunya Tuhan yang kami perlukan. Dengan lebih sungguh lagi katakan, Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku percaya, Ku percaya padamu Bapa. Kau Perlindunganku, Kau membelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. sepanjang hidupku hanya Kau yang ku Percaya Tuhan, ku percaya padamu Bapa. oh, Kau Perlindunganku, Kau membelaku. takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. haleluya. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Kau yang kami perlukan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan saat ini. Haleluya. Mari katakan bersama, lingkupi aku. Lingkupi aku dalam hadiratmu. Awan kemuliaan sekarang ku rasakan. Bawa aku masuk ruang kudus-Mu ya Bapa. Sujud menyembah-Mu di hadapan-Mu Allah. Lingkupi aku, lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Awan kemuliaan sekarang ku
Ku bawa korbanku, ku bawa korbanku, hati yang mengasihimu. Ku menghormatimu, Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Haleluya. Lingkupi aku dalam hadirat-Mu, awal kemuliaan sekarang ku rasakan, bahwa ku masuk ruang kudus-Mu, ya Bapa, sujud menyembah-Mu di hadapan-Mu Allah. Ku bawa korbanku, ku bawa korbanku, hati yang mengasihimu. Ku menghormatimu, Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. ku bawa korban. Korbanku, hati yang mengasihimu. Ku menghormatimu, Bapa, segenap jiwa. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bawa korban, ku bawa Korbanku, hati yang mengasihimu. ku menghormatimu, Bapa, Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya.
katakan ku bawa. Ku bawa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hati yang mengasihi-Mu, Ku menghormati-Mu, Bapa. segenap jiwa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kini arah lama ya rasik, arah lama ya kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami sembah dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau yang layak disembah. Idara logo ya rasika, lama ya rasul. Kini ara lama ya Siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Firman-Mu yang menunjukkan jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari bersama katakan. Tak ku cari apa lagi, semua hanya begitu saja. Banyak hal telah ku cicipi, hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari, kerajaan-Mu saja. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Dan tak ada selain diri-Mu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, saudara. Semua hanya begitu saja. Banyak hal telah kucicipi, hanya begitu saja. Amin. Kini ku tahu yang ku cari, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu saja. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Tak ada lagi selain diri-Mu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya, yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Oh, tak ada Tuhan dan semakin seperti-Mu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta
kasihi selalu. Kau segalanya. Benar Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa Elohim ya Allah. Kami mau bawa korban syukur kami Tuhan. Hati kami yang mengasihi Engkau. Selidiki kami ya Bapa. Selidiki hati kami ini. Karena kami sungguh mengasihi Engkau ya Bapa Elohim Yahweh. Masih ada kesempatan bagi kami Bapa untuk bertobat. Kau berikan kesempatan bagi kami memperbaikinya ya Bapa. Berbicaralah bagi kami para hamba-hamba-Mu di tempat ini. Sampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu bagi kami ya Bapa. Kami mengasihi Engkau. Kami buka hati kami untuk siap untuk Kau didik Tuhan. Untuk Kau ajar melalui kebenaran-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus. Beri roh pengertian bagi kami. Karena kami menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami di bumi ini. Karena kami menyadari betapa singkatnya hidup kami di bumi ini Tuhan. Kami tak tahu akhir dari kehidupan kami. Lah musafir di bumi ini Tuhan. Nyatakanlah tujuan hidup kami. Bahwa Engkau sudah menyediakan langit baru dan bumi baru bagi kami. Sekarang kami mau menjadi saksi-Mu ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih buat tim pujian dan seluruh pelayanan yang melayani kita pagi hari ini. Sungguh luar biasa hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara terkasih? Bisa dilewati ya, puji Tuhan. Ya, saya mau ucap terima kasih buat Ibu Gembala yang saat ini tidak bersama kita, bersama hambanya Karibka yang kemarin pagi berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan tugas dan panggilan beliau di sana ya. Jadi kami para pelayan di tempat ini dipercayakan Ibu Gembala untuk bersama-sama melakukan tugas dan panggilan kita bersama-sama sebagai hamba Tuhan dan melayani Allah Elohim Yahweh yang hidup. Bapak Ibu dan saya di tempat ini adalah murid dari Tuhan Yesus yang siap mau belajar dan dididik. Amin. Saya berdiri di tempat ini juga Bapak Ibu belajar. Saya belajar dari kesalahan, saya belajar dari orang-orang yang mendahului saya menjadi teladan bagi saya di tempat ini ialah Ibu Gembala yang bagaimana perjalanan kehidupannya yang sungguh-sungguh mengikuti jejak Yesus, mencintai pekerjaan Bapa, dan beliau pun memberikan contoh teladan bagi saya secara pribadi sehingga saya dikuatkan di tempat ini dan jujur ya Bapak Ibu,
Untuk ketika sebenarnya saya ditugaskan minggu kemarin ya, tapi karena minggu kemarin saya bertugas sebagai AWL, jadi dalam hati kecil saya mau menghindar. Ya biar tetap saya mau ada yang lain deh, Tuhan, kenapa sih Tuhan pilih saya gitu ya. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sama-sama kita pelajari itu membuat saya ingin menangis karena saya mengasihi Tuhan gitu ya. Dan firman ini membuat kita merasa lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita bersama membaca dari kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, dari Yohanes ya, Yohanes 21 ayatnya yang ke 15 sampai 19. Boleh ditayangkan? Sembari ditayangkan di layar, saya akan membacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama menyimak pesan Tuhan dari ayat ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin, berfirman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, hamba Tuhan di tempat ini, murid-murid Tuhan, permata hati Tuhan, kekasih Tuhan. Kita memasuki minggu kedua kebangkitan dari Tuhan Yesus. Jika kita membaca ayat sebelumnya, Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Di ayat yang pertama, Yesus menampakkan diri lagi kepada muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Dinimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Begitu mengasihi murid-muridnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menyatakan dirinya di hadapan muridnya, dia berkata kepada Petrus sampai 3 kali. Dia menyatakan, dia menguji hati seorang murid. Apakah sungguh mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu siapa Petrus, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus disalib, sebelum ayam berkokok, dia menyangkal Yesus 3 kali. Secara manusiawi, siapa sih yang tidak merasa tersakiti sebagai seorang guru, muridnya menyangkal dia 3 kali. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar bersama-sama dari seorang murid, yaitu Petrus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali? Pada waktu itu pengajaran tentang pengajaran Yesus itu sangat ditentang, Bapak Ibu Saudara. Jadi Petrus merasa ketakutan yang luar biasa. Dia takut ditangkap. Dia takut dihukum mati. Setelah penangkapan Yesus, dia takut. Ada kegentaran di hatinya ketika dia tahu bahwa gurunya ditangkap. Dia merasa terancam, dia terkejut, dia putus asa waktu itu. Sehingga ia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Peristiwa ini juga menggenapi nubuat Yesus bahwa Petrus akan menyangkalnya sebelum ayam berkokok. Bapak Ibu Saudara, betapa kita menyadari, kita merenungkan bahwa dalam diri kita sering menyangkal. Kita tidak mengasihi Tuhan. Mari kita bersama mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Adakah aku seperti Petrus ini Tuhan? Ketika pagi tadi saya duduk ikut doa pagi. Saya menangis, Tuhan. Koreksi aku Tuhan, selidiki hatiku. Ada pujian Pak Eras yang mengatakan, Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan perasaan hati kita tuh Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya berseru. Mungkin selama ini ada yang tidak saya sadari, saya menyangkal Tuhan. Ada ketakutan dalam diri ini Tuhan, menjadi seorang murid. Ada ketakutan, ada rasa tertekan. Beri aku kesempatan Tuhan, memberanikan diri, menyaksikan bagaimana perjalanan mengikut Yesus menjadi seorang murid. Jujur Bapak Ibu Saudara, setiap saya ditugaskan tuh saya merasa takut.
apa yang Tuhan yang mau saya sampaikan, apa ya Tuhan yang saya persiapkan untuk sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingatkan saya dari ayat ini Bapak Ibu. Memang manusia ini penuh dengan kerapuhan. Sering memprioritaskan keselamatan dirinya sendiri. Tidak memprioritaskan keselamatan orang lain. Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Kembali lagi kita kepada Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dikubur dan mereka berkumpul, mereka membentuk kelompok, mereka berdoa. Petrus menyesali dan bertobat. Dia menangis. Dia terseduh-seduh dan hatinya dipulihkan oleh Yesus. Begitu besar cinta kasih Yesus kepada Petrus. Telah banyak dosa yang dia perbuat, telah diampuni Tuhan. Kita baca dari Lukas 7 ayat 47. Ini bukti Tuhan Yesus mengasihi muridnya. Lukas 7:47. Lukas 7, ntar saya buka di sini aja. Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini bukti Bapak Ibu Saudara, dia mengasihi Petrus, Yesus mengasihi Petrus yang sudah menyangkali ia 3 kali. Adakah kita memiliki kasih seperti Yesus ketika kita disangkali, ketika kita dihianati, disakiti, diuji dengan berbagai macam persoalan hidup, sakit, penyakit. Mari bersama kita menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas kehidupan kita seizin Tuhan untuk mendewasakan kita. Karena begitu besar kasih-Nya. Tidak ada satupun kita ini diinginkan binasa, saya dan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita yang sering menyakiti hati Tuhan, menyangkalinya, bahkan lebih dari 3 kali, berkali-kali. Tapi lihatlah kasih Tuhan, mengulurkan tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, amanat agung yang diamanatkan Tuhan bagi kita murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, yaitu jadikanlah segala bangsa muridku. Dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyanyikan lagu tak ku cari apa lagi,
semua hanya begitu saja. Banyak hal telah ku cicipi, hanya begitu saja. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika saya diizinkan Tuhan untuk perjalanan rohani saya, ketika pertama kali saya berjalan bersama Ibu Gembala ke Turki waktu itu bersama rombongan dengan Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Saya mau menyaksikan bagaimana bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, ya, di luar dari apa yang saya pikirkan Tuhan perbuat dalam hidup saya. Waktu itu ketika Ibu Gembala menyatakan bahwa ada satu misi yang mau kami bawa ke Israel, ke Turki waktu itu tahun 2021 kalau salah. Pasca Covid, ya. Pasca Covid. Jadi kita dari sini berdua dan Ibu Gembala, dan waktu itu di dalam hati saya, Tuhan, apa yang saya perbuat lagi Tuhan? Harga apa yang saya bayar lagi Tuhan untuk mengikuti jejak-Mu ini? Tuhan berbicara kepada saya, lakukan ini begitu. Baik Tuhan, tapi bagaimana caranya? Ya. Ketika saya datang ke tempat ini dan saya bertemu dengan Ibu Gembala, dan Ibu Gembala mengatakan dan menawarkan kepada saya, ayo kita berangkat ke Turki bersama dengan rombongan dari GSKI Rehoboth dan para hamba-hamba Tuhan di sana. Itu saya, waduh, dari mana uangnya Tuhan? Kok saya bisa dipercayakan ikut ke sana dan waktu itu tur itu mengikuti jejak Rasul, ya, perjalanan Rasul Paulus. Dan kami berdua dengan Ibu Gembala pergi ke sana menyaksikan bagaimana perjuangan pelayanan Rasul Paulus di jemaat mula-mula, ya Bapak Ibu. Saya waktu itu tidak mengerti, ya, Tuhan bawa saya, ada apa Tuhan? Saya dibawa Tuhan, bukan berarti saya sukacita, wah hebat nih jalan-jalan bisa ke luar negeri, ya, bisa lihat ini. Tidak, saya malah ada ketakutan dalam hati. Jangan-jangan Tuhan ada yang tidak berkenan jika aku berangkat, dan jika aku berjalan nanti di sana, aku mohon Tuhan menyertai setiap langkah, karena namanya menjadi murid mau tetap merendah hati belajar. Saya pun di sana diuji, Bapak Ibu Saudara, diuji hati. Bagaimana menjaga hati, pikiran, ya, dengan suasana berbeda di sana, dengan berkumpul dengan orang-orang besar. Siapa sih kami di tempat ini yang bisa bersama-sama berangkat ke sana dengan orang-orang besar, ya. Itu karena kalau bukan Tuhan mengasihi pelayanan ini, dan sampai saat ini pekerjaan Tuhan tetap dinyatakan melalui pelayanan ini. Dan saya menyaksikan bahwa apa yang pernah kami doakan, kami gumulkan di tempat ini terjadi, dan itu semua bukan menjadi kebanggaan pelayanan ini. Ini semua Ibu Gembala terus menekankan bahwa pelayanan di tempat ini adalah milik Tuhan. Biar Tuhan yang mengaturnya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Saya belajar dari keteladanan Ibu Gembala di tempat ini, yang bahwa ia benar-benar melepaskan semua yang menjadi hak, ya, haknya gitu, ya. Dia mengosongkan dirinya, benar-benar ingin membuktikan bahwa ia melaksanakan tugas amanat agung ini. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih,
Kita adalah murid-murid yang patut meneladani keteladanan Yesus melalui hidup kita. Adakah kita memaknai hidup kita ini, bahwa hidup kita ini adalah anugerah, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Kita sama-sama menyadari bahwa hidup kita ini adalah musafir di tempat ini, di bumi ini. Kita belajar seperti keteladanan Yesus, meninggalkan segala kenyamanan dunia ini. Begitu berat Bapak Ibu Saudara. Saya pun belajar menanggalkan dan meninggalkan segala keinginan dunia ini. Tidak mudah, satu persatu Tuhan preteli ya. Karena saya mau mengikut jejak Yesus. Karena apa yang saya lihat dan saya alami, perjalanan rohani yang saya alami sampai terakhir kemarin juga saya dibawa Tuhan bersama tim pelayanan di tempat ini, perjalanan rohani ke Israel. Itu bukan hanya suatu kebanggaan, tapi menjadi suatu pelajaran bagi murid, bagi pengikut Yesus. Di mana sikap hati terus diuji, ketulusan, kemurnian seperti Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kau sungguh mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita sudah didewasakan, kita menyadari bahwa kita harus menjadi pengikut Yesus. Kita menjadi saksinya melalui hidup kita, tindak tanduk kita, terutama adalah orang-orang yang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar menjadi gembala kecil dulu, menggembalakan orang yang dekat kita. Orang terkasih kita, tak itu pasangan kita, suami, istri, anak, teman. Kita belajar menjadi hati hamba dan hati gembala. Meneladani memang simpel dan mudah sepertinya, tapi prakteknya ya Bapak Ibu sangat sulit. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, siap dikoreksi, pasti bisa. Dan terutama adalah kita menjaga kekudusan hidup kita. Seperti apa yang sudah digaungkan di GSKI, bahwa ada 3 pilar yang harus kita benar-benar pahami. Yang pertama adalah kekudusan, tanggung jawab, langit baru dan bumi baru. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Benar itu Bapak Ibu. Tanpa hidup kudus, kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah berjalan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami, menghidupi, bahwa kita bisa menyaksikan bahwa benar Allah itu hidup. Bukan hanya dari perkataan kita, namun dari perbuatan kita yang menuju bagaimana kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, pemulihan, penyangkalan setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus memulihkannya secara khusus dan memerintahkannya untuk gembalakanlah domba-dombaku. Pemulihan ini menegaskan kembali tugas penginjilan dan kepemimpinannya. Kita tahu Petrus adalah pemimpin dari murid-muridnya pada waktu itu. Dia dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pun dipercayakan Tuhan sesungguhnya untuk memimpin, menjadi pemimpin
dengan standar kita masing-masing. Jadi semuluk-muluk kita. Yang sederhana aja yang dulu yang Tuhan mau kita melakukannya. Melalui buah hidup kita orang melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita itu mempunyai potensi sama seperti Petrus. Siapa sih Petrus? Ya, Petrus adalah seorang nelayan. Kalau kita selidiki siapa sih kita gitu ya, seperti saya juga ya. Siapa sih saya Tuhan? Aduh, aku nih nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku nih kan cuma begini-begini begitu. Aku nih nggak pasti lidah Tuhan. Tapi kalau Tuhan mempercayakan kita, itu suatu anugerah yang besar, Bapak Ibu. Suatu kehormatan bisa melayani Tuhan melalui sikap hidup. Saya menyadari, iya ya Tuhan, pikir saya dulu suatu kehormatan kalau saya sudah bisa berdiri, pandai berkhotbah, pandai merangkai kata, menyusun ayat-ayat, berdiri di sini memuji Tuhan, wah suara yang merdu, suara yang syahdu. Seperti begitu. Ternyata tidak, saudara. Tidak itu yang diinginkan Tuhan. Sikap perubahan hidup kita inilah. Ini persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita diubahkan. Karakter kita ini serupa sempurna seperti Bapa. Dan hidup kita berkenan di hadapannya. Dan ketika kita pulang, kita nanti pada akhirnya akan pulang Bapak Ibu Saudara. Kita itu tadi, kita hanya musafir. Kita tanamkan bahwa kita hanya menumpang di tempat ini, di bumi ini. Daripada itu Tuhan memberi kita kesempatan untuk ayo kita berkarya. Kuasa kebangkitannya bangkit di dalam hidup kita. Bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari sakit penyakit, kekecewaan, dihianati, dikucilkan. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama, nyatakan bahwa hidup Yesus itu hidup di dalam hidup kita dan kita menghidup betapa mulia. Betapa mulianya Tuhan atas hidup kita. Kita mempermuliakan setiap waktu, setiap hari dalam hadirat Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, menyenangkan Tuhan saja. Tidak salah kita bekerja seperti apa yang sudah disampaikan di tempat ini sering digaung-gaung. Kita bekerja giat, sungguh-sungguh. Kadang saya berpikir begini. Ada lagu Pak Eras. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku hidup di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput layu yang akan mati di sore hari. Syair ini mengingatkan bahwa betapa singkatnya hidup manusia. Kita harus menyadari ini. Kita tanamkan dalam hati. Ketika kita membuka mata, kita doa, bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau belajar bersyukur Bapak Ibu setiap hari. Kalau dalam segala pergumulan hidup, saya juga berjuang Bapak Ibu sama. Seperti Bapak Ibu Saudara, bukan berarti saya di tempat ini berdiri, di tempat ini sudah kudus. Tidak, masih banyak, ada persenannya. Saya tetap berjuang, saya bersama-sama jemaat di tempat ini, bersama-sama hamba Tuhan, pelayan-pelayan, kita sama-sama bergandeng tangan, kita berjuang menyenangkan hati Tuhan. Kita berjuang dengan tugas dan panggilan kita yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita masing-masing. Dan ketika kita pulang, kita mendapatkan mahkota
Dan kita disambut oleh Bapa di sana. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kerinduan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama bersatu hati merindukan langit baru, bumi baru. Kita belajar meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Hari demi hari kita tinggalkan sifat karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita terus bertumbuh, berprogres. Tumbuhnya terus naik dan naik. Ada juga pertumbuhan tapi hanya flat. Tumbuh tapi flat dan bahkan kerdil. Di tempat ini bersama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara dengan apa yang sudah sering kita dengar dan sering sudah kita lihat pekerjaan Tuhan atas hidup kita, atas pelayanan ini. Mari kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kita berkarya, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Janganlah takut Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama menemukan tugas dan panggilan kita apa di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi keberadaan kita saat ini di hadapan Tuhan. Dan kita mau mengakui segala kesalahan, dosa yang sudah kita perbuat. Dan kita mau Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk lagi menjadi bejana yang baru untuk kemuliaan-Nya. Satu kerinduan saya bersama-sama, kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mengundang pemain musik. Saya ingin membawakan satu pujian, Tuhan menyelidiki. Biar kesempatan dalam masa-masa kebangkitan ini, kita pun dibangkitkan Bapak Ibu Saudara dengan kuasa kebangkitannya. Baik saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyelidiki hati kita saat ini. Ini adalah suatu kesempatan untuk kita bersama-sama. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita memperbaharui komitmen kita kembali di hadapan Tuhan. Amanat agung-Mu Tuhan yang Engkau pesankan kepada kami, para murid-murid-Mu ini. Kami mau lakukan Tuhan dengan segenap hati. Biar ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Mari kita sama-sama mengatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, Tuhan selidiki hati. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidupku. Tuhan menyelidiki. Mari buka hati kita bersama. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan semua
ketahui dari belakang dan dari depan, kau guru segenap hidupku. Mari bersama buka hati, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawa aku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, selidiki Tuhan, akan jalan hidupku selama ini sero. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Dengan teduh kita katakan, kini mari jemaat Tuhan, minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Minta Tuhan mengenali hati kita saat ini. Kita memberi hidup kita, hati kita untuk diperiksa oleh Tuhan. Amin. Tuhan, tuntun aku, bawa aku sampai ke surga. Sekali lagi katakan bersama, kini ku buka hatiku, selidiki Tuhan, kenalilah aku. Ya Tuhan, aku bersedia kau periksa Tuhan. Amin. Tuhanku, tuntun aku, bawa aku. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kini ku buka hatiku, selidiki Tuhan, akan jalan hidupku sero. Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero.
jalanmu yang serong Tuhan. Sebelum Kau panggil pulang, selidiki aku Tuhan. Aku ingin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku Tuhan, bawaku sampai ke surga. Bawa aku Tuhan, sampai ke surga. Saya mengundang pendeta Nehemia nih untuk bawa kita dalam doa. Saya mengundang pendeta Nehemia nih, bawa kita di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu. Apa yang sudah Engkau sampaikan bagi kami Bapa. Biarlah firman-Mu itu tetap bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami tetap melakukan firman-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Biarlah Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa pikiran, perbuatan, perkataan kami, sehingga kami bisa sampai ke tempat-Mu di surga Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terus Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah kehidupannya. Baik dia sebagai abdi negara, sebagai pelayan-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, keluarganya juga Tuhan. Ibu Gembala kami juga Tuhan, yang saat ini menunaikan tugas dan panggilan yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupannya. Mari terus Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi. Di mana kaki-Mu hamba-Mu melangkah, kemana hamba-Mu berada, pengurapan yang limpah Engkau selalu tambah-tambahkan atas kehidupannya. Engkau memberkati pelayanannya, rumah tangga, anak-anak, cucunya Tuhan, seisi rumahnya diberkati. Seluruh hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan Engkau memberkati. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, seluruh hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, kami yang hadir juga Tuhan Engkau memberkati kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami terus melakukan firman-Mu sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.